Ada yang baik dan benar, tapi bukan tentang sikap. Halo Soldier, jumpa lagi bersama saya Zero-san. Kali ini, saya akan membagikan tips dan trik tentang cara bermain di Battle Royale, khususnya untuk kalian pengguna mode FPP. Oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu mendukung channel ini. Kalian luar biasa. I'm fine! Apakah kalian pengguna tampilan mode FPP? Dan apa saja keluh kesah dalam menggunakan tampilan FPP ini? Memilih tampilan di dalam game ini, memang tidak ada salahnya. Itu tergantung kenyamanan kalian saja. Tetapi, apa kalian tahu, di setiap mode tampilan itu, entah TPP atau FPP pasti ada beberapa kekurangannya. Misalkan di mode FPP ini, seperti di saat ingin menginvite teman yang gunakan mode TPP, lalu bingung pakai mode tembak apa yang bagus di FPP ini, dan bagaimana jika bertarung di dalam rumah atau ruangan sempit. Tapi tenang, di sini saya akan bahas tentang bagaimana bermain untuk mode FPP ini, dan semoga dapat membantu teman-teman semuanya, khususnya pengguna FPP. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda, tetapi, inilah tips dan trik ala Zero-san. Oke, kita akan mulai dengan tampilan yang baik dan benar, agar kalian pengguna FPP dapat mengajak teman pengguna mode TPP bermain bersama, dan tidak selalu ditolak oleh pengguna TPP. Oke, perhatikan. Sebelum bermain, ada baiknya selagi di room atau lobby seperti ini, klik pilihan mode bermain klasik ini, lalu pilih mode TPP ini. Bukan tanpa alasan, saya sarankan ini, karena jika kalian mengubah ketampilan TPP ini terlebih dahulu, ini bertujuan untuk selalu menampilkan logo TPP dan FPP ini di in-game seperti ini. Dan ini pun bertujuan agar kalian tidak selalu ditolak oleh pengguna TPP di saat kalian ingin invite teman untuk bermain bersama. Percayalah, di saat kalian selalu memilih tulisan FPP, ketika kalian menginvite teman pengguna TPP, mau tidak mau, si pengguna TPP tersebut akan ikut otomatis tampilannya menjadi FPP juga, dan ini tidak dapat dirubah. Dan, ini pun menjadi faktor, kenapa teman selalu menolak di saat kita invite, karena bisa jadi teman tersebut pengguna mode TPP. Seperti ini contohnya, tampilan teman kalian jika kita invite masih dalam FPP. Akan otomatis ikut FPP seperti ini, tampilan teman kalian di in-game, walaupun teman kalian pengguna TPP, dan logo TPP, FPP-nya pun ikut menghilang, dan ini tidak bisa dirubah. Bisa jadi, ini membuat teman kalian tidak nyaman jika tidak terbiasa bermain FPP. Dan, ini ketika kalian sudah mengubah ke selalu TPP. Tampilan teman kalian pun tidak akan berubah, dan akan seperti biasa seperti ini, dan logo TPP, FPP-nya pun akan tetap ada di tampilan teman kalian. Lalu, bagaimana dengan tampilan kita sendiri, sebagai pengguna mode FPP? Yap, pasti tampilan kita akan menjadi seperti ini, tapi tenang, jangan bimbang, jangan takut, dan jangan galau. Baca. Inilah alasan, dan fungsinya, kenapa harus pilih TPP sebelum bermain. Yap, kalian tinggal mengubah tampilannya dengan menekan logo TPP, FPP ini, ubah ke tampilan FPP yang kalian selalu gunakan. Dengan ini, kalian bisa menginvite pengguna TPP, dan di sisi lain pun kalian dapat belajar menggunakan mode TPP di in-game, karena, dengan adanya logo TPP FPP ini, kalian bisa sesuka hati mengubah tampilan di in-game. Sudah mengerti? Jika sudah, ubahlah sekarang juga.
Lalu sekarang mari kita ke trik jika duel di dalam rumah atau ruangan sempit. Enemy spotted. Jika ada musuh entah itu bot, atau player asli, di dalam rumah seperti ini, kalau bisa, hindari duel di dalam ruangan, dan bawalah keluar rumah, atau tunggu sampai musuh tersebut keluar seperti ini. Finish him. Tetapi, jika terpaksa harus duel di dalam ruangan, lakukan cara seperti ini, perhatikan. You must die. Ada orang asing di sini. Okay. Jika di dalam satu rumah ada musuh juga, dan terus menyerang kita, hadapi saja, dan sembari menembak, kalian harus mundur sedikit seperti ini, sembari bergerak ke kiri dan kanan. Dan jika di dalam rumah, musuh sedang asik looting seperti ini, langsung dekati dan akhiri, jangan sampai musuh mendekati kita terlebih dahulu. Mode FPP ini, apalagi ditambah mode tembak one tap ADS ini, memang sedikit agak sulit jika duel di tempat atau ruangan sempit, jadi kita harus pintar-pintar mengatur gerakan dan membaca situasinya. Dan, mode ini pun sangat dianjurkan untuk memakai headset. Karena, mode FPP ini, memang cukup luas untuk bagian depan, tetapi, di belakang serta di sisi kanan, dan kiri belakang, kita tidak bisa melihatnya. Dan di sini, pendengaran kita harus benar-benar fokus, maka dari itu, earphone atau headset sangat dibutuhkan di sini. Eits, jangan lupakan ini, kalian pun wajib harus selalu mengecek ke minimap ini. Dan inilah, ada baiknya juga jika logo ini selalu muncul. Jadi kita bisa mencoba mode TPP seperti ini, atau bahkan untuk duel, perhatikan. Jadi, apa kalian ingin mencoba mode TPP seperti barusan? Oke, sekarang kita akan lihat dan bahas gameplay singkat tentang mode tembak di mode FPP ini, agar kalian tahu cara pakai hipfire dan one tap ADS di mode ini. Enemy spotted. Jika menggunakan hipfire seperti ini, di saat menembak, selalu bergeraklah kemana saja. Ini bertujuan agar kita dapat mengurangi RPM. Dan, hipfire ini pun kalian diwajibkan harus cepat menekan scope, jika ingin menggunakan scope seperti ini. Lalu, di saat duel pun, selingi dengan loncat, ini bertujuan, jika tidak sengaja reload, atau peluru habis, kita bisa menghindari peluru lawan. Ingat, jangan coba-coba gunakan hipfire di jarak seperti ini. Saya jamin, tembakan kalian akan banyak RPM, tapi, cepatlah menggunakan scope untuk jarak seperti ini, agar peluru masuk semua ke musuh kita. Enemy spotted. Dan masalah di mode tembak one tap ADS ini, adalah terletak pada recoil senjata itu sendiri.
terutama AK-47, seperti yang saya pakai ini apalagi ditambah memakai scope 4. Begini cara atasi recoilnya, sembari menembak, gerakan tombol tembak ini perlahan ke bawah. Why are you running? Why are you running? Dan kalian pun harus pintar-pintar memainkan tombol tembak ini, untuk mengarahkan peluru ke musuh. Memang di setiap mode itu, mau mode tampilan, ataupun mode tembak, pasti ada kekurangannya. Tetapi, justru disinilah kita harus memanfaatkan kekurangan tersebut menjadi suatu kelebihan. Oke, apakah sudah paham? Baiklah, itulah tips dan trik tentang tampilan mode FPP, dan mode tembaknya, untuk kalian pengguna FPP, dan untuk kalian teman-teman yang masih pemula. Semoga bermanfaat tips dan trik kali ini, dan semoga kalian makin jago bermain mode FPP ini. Si Ian bersenandung manja, untuk si Esi. Aku kepilih dirimu teguh nanti kau. Sekian dan terima kasih. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Why are you running? Why are you running? You must die! Denied.